Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Aku bersekolah di salah satu SMK Kota Palembang jurusan Tata Boga. Akhirnya terpilih ikut magang dari pihak sekolahan. Tempatnya adalah di hotel berbintang 4 di Malaysia. Lokasi tepatnya di Jalan Kelang Lama. Aku merasa lega karena yang diberangkatkan sebanyak 26 siswa dengan jumlah siswa laki-laki 9 orang dan perempuan 17 orang, dan salah satunya adalah aku. Selama 6 bulan kami akan menjalani proses magang tersebut. Hati-hati selama di sana nanti, ikut perintah seniormu. Jangan lakukan hal-hal yang dilarang. Tutur ibu setelah aku berpamitan. Tampak ada raut cemas di wajahnya. Memang baru kali ini aku berpisah dengan orang tuaku. Terakhir adalah ketika berkemah di kelas 2 SMP dulu. Itu pun paling hanya beberapa hari saja, tidak sampai seminggu. Berbeda dengan kali ini, yang sampai 6 bulan lamanya, bahkan jauh di negeri seberang. Kami pun berangkat ke Malaysia dengan menaiki pesawat, transit Jakarta lebih dulu. Sesampainya di Malaysia, kami melanjutkan perjalanan menggunakan bis dari bandara, dan tiba di hotel pada pukul 2 dini hari. Ketika sampai lokasi, kami diberikan tempat berupa apartemen. Letaknya persis di belakang hotel yang akan kami jadikan tempat magang, atau bisa dibilang, gedungnya menyatu dengan hotel. Jika dilihat dari kejauhan, antara hotel dan apartemen terlihat seperti dua gedung kembar saling berhadapan-hadapan. Untuk apartemennya sendiri memiliki 26 lantai, dan hotel tempat kami magang memiliki 28 lantai. Untuk kamar siswa laki-laki berada di lantai 6 dengan 3 kamar, ruang tamu, dapur dan 1 toilet. Sedangkan untuk kamar siswa perempuan ditempatkan di lantai 26, serta dilengkapi 3 kamar tidur di atas, 2 kamar tidur di bawah, ruang tamu, 2 toilet dan dapur. Satu bulan menjalani kehidupan di Malaysia, semua biasa saja. Bahkan kami menikmati tinggal di sana. Kami hanya berusaha untuk hidup mandiri karena jauh dari orang tua. 1 bulan pertama tinggal, kami lebih beradaptasi dengan lingkungan, makan, dan yang utama adalah dengan pekerjaan masing-masing. Sebelum kami bekerja full, kami terlebih dahulu dibagi tugas pekerjaan sesuai jurusan kami. Untukku sendiri yang dari jurusan jasa boga, ditempatkan di restoran hotel yang letaknya dekat dengan lobi hotel. Bersama teman satu kelas perempuan bernama Dea, aku ditugaskan sebagai waiter. Sedangkan teman kami yang lainnya, ada yang ditempatkan di bar dan housekeeping. Untuk 1 bulan bekerja semua berjalan baik, seperti melayani tamu yang makan di restoran, room service, dan cek floor apabila mendapat shift malam. Selama menjalani shift malam, seperti cek floor menyusuri setiap lantai, apakah ada piring bekas room service yang dapat diambil, semua berjalan tanpa ada yang aneh. Hal itu membuatku betah hingga memasuki bulan kedua selesai. Memasuki bulan ketiga, barulah keanehan mulai terjadi. Pada saat itu, aku sedang shift malam. Seperti biasa, aku melakukan cek floor untuk memastikan apakah ada piring kotor yang dapat dibawa atau tidak. Untuk melakukan pekerjaan ini, biasanya aku membawa troli besi untuk menaruh piring kotor. Hal itu dilakukan setiap pukul 2 dini hari. Seperti biasa, untuk cek floor, aku awali dari lantai 5 dengan menggunakan lift.
Untuk lantai 5 sendiri, kondisi koridornya sangat gelap. Hanya ada lampu di ujung koridor. Untuk liftnya sendiri, posisinya berada di tengah-tengah koridor. Pada saat itu, kondisi lantai 5 koridornya gelap. Bagiku itu sudah biasa, karena selalu kulalui di setiap shift malam. Setelah dari lantai 5, aku lanjut ke lantai berikutnya. Hingga sampailah di lantai 18. Ketika keluar lift, aku lihat kiri dan kanan. Begitu melihat ada piring di sebelah kanan, aku pun segera mendorong troli menghampiri. Ketika perjalanan menuju piring yang akan aku ambil, suara roda berdejet membuat sedikit kebisingan. Sampailah di depan salah satu kamar. Lalu aku taruh piring itu ke atas troli. Begitu selesai, aku langsung mendorong kembali troli menuju ke arah lift yang letaknya di tengah-tengah koridor. Pada saat berjalan menyusuri koridor, ada suara bersiul dari arah depan. Aku yang terkejut segera menghentikan langkah, lalu mengamati sekitar. Sepi, tidak terlihat ada siapapun. Saat troli kembali kulajukan, lagi-lagi suara siulan kembali terdengar. Meskipun suara roda cukup bising, namun kali ini siulan itu sangat jelas. Dengan perasaan merinding, aku terus melaju sampai ke depan lift. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku diam sejenak untuk memastikan suara tersebut. Kali ini, siulan itu berirama, seperti sebuah lagu Melayu khas negara ini. Begitu lift terbuka, segera aku masuk meninggalkan lantai 18. Sejak awal berada di hotel, baru pertama kali ini aku mendengar suara siulan di lantai 18 tersebut. Anehnya, tidak ada sebentuk orang yang melakukannya. Aku lanjutkan ke lantai berikutnya. Ketika baru keluar lift di lantai 21, aku melihat sisi kiri koridor. Terlihat ada sosok bayangan hitam lewat ujung koridor. Aku yakin kalau itu adalah bayangan, bukan manusia. Aku mencoba tenang melihat hal itu. Sungguh malam ini menjadi malam yang aneh bagiku. Tidak seperti hari-hari yang lalu. Sebisa mungkin, aku berpikir positif dan berharap malam ini segera berlalu. Ternyata, kejadian yang sama kembali terulang. Di malam-malam berikutnya aku pun mengalami sesuatu hal yang sama di lantai 18 dan 21. Meskipun tahu kalau itu adalah gangguan makhluk halus, namun aku mulai membiasakan diri untuk kejadian tersebut. Aku tidak mau terkena sanksi hanya karena masalah seperti itu. Mau tidak mau aku harus melawan rasa takut di hati. Aku sembunyikan peristiwa sendiri. Entah yang lain, apakah mereka juga mendengar dan melihat sepertiku atau tidak. Berlanjut memasuki bulan keempat. Aku sudah terbiasa dengan semua itu. Setiap di lantai 18 sudah hafal dengan suara siulan. Dan setiap di lantai 21, bayangan hitam selalu ada di sana. Hanya saja posisinya tidak tentu. Aku hanya berharap agar mereka tidak menggangguku. Tapi cukup menampakkan wujud dan bersuara saja, sehingga tidak ada resiko yang akan aku tanggung. Tentu saja, doa adalah senjata utama setiap kali memasuki dua lantai tersebut. Kala itu di hari Jumat, aku mendapat shift sore, di mana jam kerjanya dari pukul 3 sore sampai 11 malam. Biasanya, di setiap shift yang bertugas adalah 2 waiters dan 1 captain waiters atau supervisor. Pada saat itu yang bertugas adalah aku, dia, dan Bang Fazlan selaku supervisor kami. Pada hari itu kondisi di luar hujan cukup lebat dari sore tadi. Waktu sudah mendekati maghrib. Posisiku berjaga di depan restoran dekat kasir. Namun saat itu hanya aku sendirian yang di sana. Si kasir sedang pergi sebentar untuk bersiap sholat. Aku ternyak ketika telepon restoran berdering. Segera aku angkat telepon tersebut. Halo Dik, boleh bawakan saya air mineral 2? Dan antarkan ke kamar 508 ya. Terdengar suara wanita sekitar umur 50-an tahun berbicara. Aku menjawab kalau segera akan aku antar, tapi setelah menjalankan sholat maghrib nanti. Rupanya dia tidak keberatan. Setelah menutup telepon, kembali aku pada posisi semula, duduk sambil menunggu kedatangan si kasir.
Dan ketika ia datang, tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil nampan untuk membawa 2 botol air mineral. Entah kenapa hatiku terburu-buru, padahal belum melaksanakan sholat maghrib. Apa ndak sholat dulu, Dek? Tanya si kasir dengan nama Susan di dadanya. Aku jawab kalau akan sholat setelah mengantarkan pesanan. Aku pun berlalu dari sana. Sesampai di lantai 5, aku langsung menuju kamar 508. Seperti biasa, untuk lantai 5 kondisi koridornya gelap, tidak seperti koridor-koridor di lantai yang lain. Aku langsung mengetok pintu kamar 3 kali. Sepi. 1 menit aku menunggu. Tidak ada seorang yang keluar membukakan pintu. Tidak seberapa lama dari itu, tampak ada yang keluar dari lift. Ada 2 orang anak, yang satu anak perempuan kira-kira setinggi bahuku. Dan yang satu lagi, anak laki-laki kira-kira berumur 6 tahun. Mereka memakai setelan baju olahraga span pendek. Dan si anak perempuan membawa raket yang digendong. 2 anak tersebut berjalan bergandengan menghampiriku. Anehnya, muka mereka pucat pasi dan terus menunduk tanpa berkata apapun. Setelah mereka berada di depan kamar 508, berhadapan-hadapan denganku, si anak perempuan langsung membuka pintu kamar tersebut. Selanjutnya aku bertanya, memastikan bahwa memang mereka yang telah memesan tadi. Anak perempuan mengangguk saja tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku pun segera masuk ke kamar mengikuti mereka, kemudian menaruh 2 air mineral di atas meja. Untuk kondisi di dalam kamar, tidak ada siapa-siapa, dan kamarnya berantakan sekali. Bahkan lampu tidak dinyalakan meski kondisinya gelap. Setelah menaruh pesanan, aku langsung pamit dengan kedua anak tersebut untuk kembali ke bawah. Tidak ada respon dari kedua anak tersebut, yang posisi mereka masih berdiri dan terus menunduk. Saat aku menutup pintu kamar, terlihat samar-samar sosok perempuan tua mendatangi kedua anak itu. Entah dari mana datangnya, tapi ia menunjuk pada air yang kubawa. Pemandangan itu lenyap ketika pintu kamar aku tutup sepenuhnya. Sesampai di bawah, aku langsung mengembalikan nampan dan segera pamit menjalankan sholat yang tertunda. Kamu itu kemana saja? Kok sampai telat sholat maghrib toh? Dia yang sudah ada di sana langsung menanyaiku. Aku pun menjawab dengan santai kalau mendapat pesanan di kamar 508. Seketika, dia dan kasir terkejut mendengar aku ke lantai 5. Kamu serius ke lantai 5, Van? Kembali dia bertanya, namun kali ini dengan mimik wajah terkejut, membuatku semakin penasaran. Ada apa sebenarnya? Namun aku memilih melaksanakan sholat terlebih dahulu, karena waktunya hampir habis. Setelahnya, aku langsung menanyakan perihal dia terkaget saat tahu aku ada di lantai 5. Dan betapa terkejutnya aku saat ia memberitahu bahwa tidak pernah ada lagi tamu di lantai 5. Aku langsung menjelaskan bahwa tadi ada telepon dari kamar 508, di mana seorang wanita tua memesan air mineral. Dan nyatanya ada 2 tamu kakak beradik saat aku mengantarkan di sana. Setelah itu dia menceritakan bahwa di lantai 5 ada kasus bunuh diri yang melibatkan nenek-nenek dan kedua cucunya. Menurut cerita yang diketahui, nenek tersebut menyuruh 2 cucunya untuk meminum minuman yang sudah ada racunnya. Setelah kedua cucunya meninggal, barulah sang nenek minum racun itu juga. Diketahui kalau sang nenek sengaja melakukan hal itu karena ada bisikan gaib. Ibu dari kedua anak tersebut memberi saksian bahwa semenjak 2 minggu sebelumnya ada yang aneh dari si nenek, yakni selalu mengatakan kalau surga menanti bersama 2 cucunya. Setiap kali ditanya, dia menjawab tentang bisikan yang didapatkan dalam beberapa hari terakhir. Hingga terjadilah peristiwa mengerikan itu. Si nenek lebih dulu berada di hotel, memesan 2 air untuk cucu perempuannya yang usia berlatih badminton. Keduanya datang atas perintah nenek untuk menjemputnya. Dan hal itu tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Di situ aku hanya terdiam merasa aneh. Mengapa setelah 3 bulan baru sekarang aku tahu tentang kisah tersebut? Tidak ada yang pernah memberitahukan tentang hal itu.
Mungkin saja karena kejadiannya sudah agak lama, sehingga garis polisi juga tidak ada di lantai tersebut. Yang membuatku janggal adalah, setiap kali shift, aku selalu mengecek lantai itu, dan keadaannya tampak normal. Bahkan beberapa kali aku sempat mengambil piring dari sana. Ingatanku mengarah pada beberapa kejanggalan yang aku alami petang ini. Kejanggalan pertama adalah, kenapa kamar itu gelap, berantakan, dan kosong, sedangkan ada yang menelepon. Terus kenapa aku tidak minta bayaran air itu? Dan lebih aneh lagi saat aku tahu, ternyata jumlah air mineral yang di restoran tidaklah berkurang. Dari kejadian itu, aku pun mencari info pada staf-staf hotel mengenai rumor lantai 5 tersebut. Ternyata semua mengiyakan. Tapi mengapa tidak ada yang memberitahukan hal itu dari awal kami magang? Entahlah, sepertinya ada yang ditutupi oleh pihak hotel. Sekalian saja aku menanyakan hal lain yang selalu kutemui di lantai 18 dan 21. Dan sampai sekarang tidak ada penjelasan apapun tentang suara siulan dan tentang bayangan hitam yang kutemui. Mungkin saja mereka adalah penunggu hotel yang sudah ada sejak dulu kala. Saat aku menceritakan kisahku pada kawan lain tentang lantai 5, ternyata hal sama juga dialami oleh salah seorang temanku. Dia yang ketika akan menaruh barang setelah acara di ballroom, selalu diganggu suara anak kecil di lantai 5. Namun setiap kali disisir, hanya gelap saja yang ternampak. Dan dari kejadian itu, aku tidak lagi cek floor ke lantai 5. Di bulan ke-6 atau bulan terakhir magang, tidak hanya di hotel, di apartemen siswa laki-laki pun tidak kalah seram. Setiap tengah malam tepat, pasti kursi yang berada di ruang tengah dan dapur selalu berbunyi, seolah-olah bergerak. Namun setiap kali ditinjau, semua tampak tenang, tidak ada sesuatu yang terjadi. Kami yang berada di kamar hanya bisa diam saja. Bahkan suatu ketika, salah satu teman kami mendadak kesurupan. Tapi dia hanya diam mematung tanpa ada respon. Karena cukup lama tidak ada perubahan, beramai-ramai kami bawa ke apartemen perempuan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11 malam. Saat hampir sampai di tempat perempuan, teman kami yang diam membisu itu pun tiba-tiba berlari dan langsung masuk ke dalam lift. Kami yang mengejarnya pun kalah cepat dan harus menunggu lift berikutnya. Kami berdelapan berdiskusi untuk mencarinya ke arah mana. Karena temanku yang lari tadi menuju ke lantai lobi, maka kami ikuti ke sana. Begitu sampai di lobi, kami menanyakan ke satpam apakah ada teman kami yang keluar. Dan menurut keterangan satpam, tidak ada siapa-siapa yang keluar dari lift dari tadi. Tidak ada seorang pun tamu maupun petugas hotel yang menggunakan lift tersebut. Atas penjelasan itu, kami pun bingung harus mencarinya kemana. Hingga akhirnya kami putuskan kembali ke apartemen. Semua terkejut ketika membuka kunci kamar. Di dalam apartemen ada teman kami yang lari kesurupan tadi. Dia sedang tidur dengan posisi di atas sofa ruang tengah. Pertanyaannya, bagaimana dia masuk? Sedangkan kunci apartemen hanya 2. Itu pun bukan dia yang pegang. Lalu kami bangunkan dia. Setelah dia terbangun, langsung kami semua bertanya, bagaimana cara dia masuk ke dalam? Dia menjelaskan bahwa sejak tadi dia tidur di sofa tersebut. Begitu tahu pintu kamar terkunci, dia memilih sendirian saja di dalam. Seketika kami pun mulai bertanya-tanya, siapa yang kami bawa ke atas kalau dia berada di kamar sejak tadi? Hal itu pun sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar. Sebuah misteri yang belum terjawab. Setiap kali mengingat kejadian magang tersebut, membuatku menjadi merinding sendiri. Tapi dari pengalaman itu, menjadikan aku selalu tepat waktu ketika menjalankan sholat. Takut jika sesuatu yang sama kembali terjadi. Di mana waktu itu, aku menunda sholat maghrib demi mengantarkan pesanan. Yang ternyata adalah sosok gaib yang memesannya.
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.